Ya, bertemu kembali dengan saya Heri Maksima. Kegiatan kita kali ini kita mau membuat meja yang akan kita pasang di dinding. Tapi lebih tepatnya memasang ya, karena papannya sudah ada, kemudian engsel juga sudah ada, tinggal dipasang, dibaut saja. Meja yang sudah saya gunakan untuk istri saya biasanya menyetrika itu ada di belakang saya. Itu meja yang hitam yang menempel di dinding dan bisa diangkat. Oke, kita sarapan dulu. Sarapan saya biasanya cuman jahe susu. Jahe saya rebus sendiri, tinggal ditambah susu. Itu saja. Karena kesehatan itu berharga, penting untuk menjaga kesehatan. Oke, setelah ini nanti kita siapkan perlengkapannya. Oke, minum jahe dulu. Pedas-pedas manis, mantap. Oke, jadi seperti ini mejanya. Tuh ada keranjang pakaian juga. Ini tinggal ditarik. Nah, jadi seperti itu. Ya. Seperti mengambang. Oke. Menurunkannya tinggal ini ditekan, diturunkan seperti ini. Jadi biar menghemat tempat supaya tidak mengganggu. Mau dipakai tinggal ditarik saja sampai ada bunyi seperti itu untuk menguncinya. Jadi tinggal setrika. Jadi ketinggian ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita pasang yang baru. Oke, jadi kita mulai. Karena tadi ada kendala teknis di video, itu saat saya pasang engselnya ada kendala tadi. Jadi oke, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang seperti ini. Oke, engsel ini saya beli di marketplace Tokopedia. Silakan bagi yang berminat bisa browsing, bisa cari di Tokopedia. Oke, saya jelaskan ulang apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama bor, bisa yang menggunakan baterai, bisa yang menggunakan listrik. Kemudian mata bor untuk baut ya. Di sini saya menggunakan mata obeng. Dibutuhkan yang panjang, jadi ini obeng yang bisa dicabut sebenarnya. Saya pakai untuk nanti saat membaut ya. Dibutuhkan yang panjang kenapa? Karena nanti di situ mempermudah. Biasanya rata-rata untuk mata obeng seperti ini yang pendek untuk pemasangan atap misalnya, tapi di sini memang sengaja dibutuhkan yang panjang. Oke, bor atau obeng, kemudian kunci ini kunci 10 saya gunakan untuk memperkokoh atau memperkuat. Saya pakai hanya satu saja ya, di sini hanya satu sebelah luar. Yang begitupun yang sel satunya juga di sebelah luar saya menggunakan baut saya menggunakan Dynabolt yang ukuran dengan menggunakan kunci 10 ini untuk mengencangkan. Sedangkan yang lain untuk ini saya menggunakan baut Fisher ya, yang bisa kita beli. Ini kalau tidak salah harganya 20.000 itu dapat satu bungkus. Ini untuk yang ditanam.
ya, plastik. Kemudian baut skrupnya. Kemudian tentu saja mata ber untuk tembok, ya, sesuai dengan ukuran baut vissernya. Ini kalau tidak salah ukuran 10. Lalu pena atau pensil untuk menandai saat kita mau melubang tembok. Kemudian meteran untuk mengukur tinggi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya sudah sesuaikan dengan meja belajar anak saya, meja belajar Zizi. Lalu tang jika dibutuhkan, ditambah dengan satu mata bor untuk besi, ya. Ini mata bor besi. Ini bisa dibutuhkan, bisa juga tidak, untuk sedikit memperlebar lubang pada engsel untuk kita masukkan yang dynaball tadi, ya. Kemudian juga baut sekrup untuk membaut antara engsel ini dengan papannya. Jadi ini papannya. Satu lagi, cuman karena kemarin saya pinjam, sudah saya kembalikan, itu water pass. Jadi itu untuk mengukur ketika kita sudah pasangkan papan sebelum kita memasang salah satu. Jadi urutannya adalah kita pasang satu dulu, ini engselnya, kemudian kita letakkan papan ini di atasnya. Nah, water pass itu kita pasangkan di atas papan tadi. Kemarin sudah saya setting seperti ini. Sudah saya water pass. Jadi itu yang dibutuhkan. Oke, baut sekrup tadi sudah, ya, baut sekrup untuk baut. Oke, itu yang di perlengkapan yang dibutuhkan. Sekarang kita tinggal tahapan membaut papan dengan engsel ini, ya. Tinggal kita tarik. Oke, kita pasangkan. Oke. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah kita usahakan ini siku, ya, sudutnya siku, bukan siku ke dinding, tetapi siku dari kanan kiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika diturunkan itu si engsel ini tidak nyangkut istilahnya, ya, supaya lancar. Kemudian juga jarak antara sisi dinding dengan papan itu kita buat mungkin sekitar 5 cm, ada jarak, supaya tidak tertahan saat kita naikkan. Harus ada jarak, ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin press, mungkin bisa untuk mempercantik, ya, kita bikin press, tapi juga tetap saya sarankan ada jarak, ya. Oke, kita pasang. Kita pasang mata obengnya. Oke. Baut sekrup yang dibutuhkan, kalau tidak salah per engsel ini 4, ya. 1 2 5, sorry. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi 10 total semuanya. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, dibutuhkan mata obeng yang panjang karena di sini ada jarak, ya. Oke. Kita setting jarak ke dinding. Oke. Lebih kurang 1 jari atau 5 cm, ya, lebih kurang, sesuai selera juga. Oke.
terutama di bagian yang dekat dinding itu ada besi untuk penyangganya. Ini yang menghalangi ketika kita menggunakan mata berobeng yang pendek ya. Ini jadi mentok. Kalau kita gunakan yang panjang akan sangat mudah. Oke, karena kayunya cukup lembut, keras tapi tidak terlalu keras. Oke, instalasi atau pemasangannya sudah selesai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saat ini tidak terlalu lancar, bisa jadi karena tidak siku. Coba kita perlebar. Oke, dirasa cukup, tidak terlalu sempurna. Kalau yang sempurna atau yang bagus itu waktu diturunkan lancar dan rata dinding. Nah, ini masih agak sedikit naik, bisa karena faktor papannya, bisa juga yang pasti karena faktor pemasangan di antara engsel dan papan. Tapi sudah cukup baik, sudah selesai. Oke, tinggal digunakan. Sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, seperti ini. Mau ketik, mau menulis, bisa. Oke, seperti ini pemasangan dari meja lipat, ya, bisa dibilang meja lipat atau meja dinding tanpa kaki-kaki untuk terlihat minimalis. Ya, itu tujuannya, tidak makan tempat juga. Memang tidak bisa digeser-geser, tetapi bisa dilipat supaya tidak mengganggu mungkin aktivitas atau kegiatan. Dan karena tidak ada kaki, jadi maka saat kita membersihkan lantai di bawahnya akan lebih mudah.
Demikian, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang lain yang ingin pasang seperti ini, silahkan. Papannya disiapkan sendiri, kemudian engselnya bisa beli di Tokopedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.